Kita semua pasti pernah kan ngerasain gimana rasanya ngasih atau nerima hadiah. Tapi pernah kepikiran gak sih ada kekuatan apa ya yang gak kelihatan di balik pertukaran yang kayaknya sederhana itu? Yuk kita bedah bareng dunia hadiah yang ternyata, wah, jauh lebih rumit dari yang kita kira. Ya kan, kita semua pasti pernah ngalamin. Ada temen ngasih sesuatu, bilangnya santai aja nggak usah dipikirin. Tapi anehnya, di dalam hati kita malah jadi kepikiran. Kayak ada rasa utang budi gitu yang nggak diucapin tapi kerasa banget. Perasaan yang bikin kita mikir, wah kapan-kapan harus bales nih. Nah, perasaan aneh inilah yang mau kita gali lebih dalam. Nah, buat mecahin misteri ini, kita butuh detektif nih. Kenalin, namanya Marcel Mauss, seorang sosiolog dari Perancis. Dan apa barang buktinya? Sebuah buku. Kelihatannya sih kecil, tapi pengaruhnya luar biasa besar. Buku yang dia tulis hampir 100 tahun yang lalu. Jadi, si Mauss ini mulai investigasinya dengan ngeliatin praktek ngasih hadiah di masyarakat yang dia sebut kuno. Dari orang-orang Polinesia sampai penduduk asli Amerika. Dia tuh penasaran banget, di budaya-budaya kayak gitu, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah hadiah itu jadi wajib hukumnya buat dibales? Dan disinilah Mauss nemuin ide besarnya. Dia sadar hadiah itu bukan cuma soal tukar-tukaran barang, bukan cuma transaksi ekonomi, dia nyebut ini fenomena sosial total. Maksudnya apa? Artinya, pas satu hadiah pindah tangan, itu bukan cuma barangnya yang pindah, tapi semua aspek masyarakat ikut gerak. Hukumnya, agamanya, moralnya, ekonominya, semuanya nyambung. Gampangnya gini, hadiah itu ibarat lem super yang merekatkan seluruh masyarakat. Oke, jadi apa dong petunjuk inti yang ditemuin Mauss? Jawabannya ada di sebuah konsep yang kedengarannya emang agak mistis nih. Tapi justru inilah kunci yang ngebuka semua teka-teki kita. Nah, ini dia kuncinya. Sebuah kutipan langsung dari seorang tetua suku Maori. Coba dengerin baik-baik ya. Perhatiin deh kata yang satu ini. How. Kata inilah yang jadi jawaban kenapa kita ngerasa terikat pas nerima hadiah. Tapi apa sih how itu sebenarnya? Oke, jadi menurut kepercayaan orang Maori, how itu adalah rohnya hadiah, jiwanya. Jadi pas kamu ngasih sesuatu, atau yang mereka sebut taunga, sebagian dari diri kamu, roh kamu itu ikut nempel di barang itu. Jadi barang itu udah nggak bisa dibilang benda mati lagi. Dia itu hidup dan punya semacam keinginan buat balik lagi ke pemilik aslinya. Cara kerjanya gini, coba bayangin siklusnya ya. Pertama, kamu ngasih aku hadiah. Hadiah itu bawa how kamu. Terus, aku kasih lagi hadiah itu ke orang lain, orang ketiga. Nah, how yang ada di dalam hadiah itu seolah-olah maksa si orang ketiga ini buat ngasih balasan ke aku. Dan karena balasannya aku terima itu asalnya dari kekuatan how milik kamu, aku jadi punya kewajiban, semacam ikatan magis gitu buat ngembaliin hadiah balasan itu ke kamu. Selesai deh siklusnya. Jadi, intinya, kalau kita pakai cara pikir ini, ngasih hadiah itu bukan lagi soal tukar-menukar benda mati. Ini soal tukar-menukar esensi, sebagian dari diri kita sendiri. Nah, itulah kenapa sebuah hadiah itu bisa punya kekuatan yang dahsyat banget. Nah, dari ide tentang how inilah, si Mauss akhirnya nemuin sebuah sistem yang berlaku universal di semua budaya hadiah. Sistem ini ternyata dibangun di atas 3 kewajiban, 3 aturan gak tertulis yang kuat banget. 3 kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan yang paling penting, kewajiban untuk membalas. Kata Mauss, kalau kamu melanggar salah satu dari ini, misalnya nolak ngasih, nolak nerima, atau lupa ngebales, itu resikonya besar. Itu bukan cuma dianggap nggak sopan, itu sama aja kayak menolak pertemanan, atau kasarnya ngajak perang secara sosial. Dan ternyata, ide ini nggak cuma ada di suku Maori loh. Coba lihat kutipan dari puisi Norse kuno ini, namanya Havamal. Isinya sama persis. Ini ngebuktiin kalau dorongan buat saling membalas hadiah itu emang sesuatu yang dalam banget, sifat dasar manusia yang ada di mana-mana, di setiap budaya dan zaman. Oke, kalau gitu, kalau yang ditukar itu bukan cuma barang, terus apa dong yang dipertaruhkan di dalam siklus hadiah ini? Jawabannya, hampir semuanya. Yang dipertukarkan itu luas banget, bukan cuma jimat atau tanah, tapi juga tenaga, jasa, ritual keagamaan, bahkan jabatan dan kehormatan. Sampai-sampai nih, perdamaian dengan para dewa dan roh pun ikut dipertukarkan. Jadi, sistem hadiah ini benar-benar jadi tulang punggung masyarakat. Segalanya bisa jadi bahan untuk dikasih dan dibales. Oke, ini kan kedengarannya kayak cerita masyarakat kuno ya. Terus apa hubungannya sama kita yang hidup di zaman sekarang?
Nah, menurut Maus, hantu dari sistem hadiah ini tuh sebenarnya masih ada. Masih gentayangan di dunia modern kita, bahkan di tengah-tengah sistem ekonomi pasar yang kita anut. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Kalau di ekonomi hadiah, tujuannya itu buat ngebangun hubungan. Transaksinya tuh manusiawi banget, penuh nilai moral. Beda sama ekonomi pasar modern kita, yang tujuannya lebih ke efisiensi, dapat barang, transaksinya jadi nggak personal, dingin, kayak mesin. Dan inilah pada akhirnya jawaban dari pertanyaan kita di awal. Kenapa hadiah gratis itu rasanya punya ikatan? Ya karena perasaan itu adalah sisa-sisa gema dari dunia yang berbeda. Dunia di mana pertukaran barang itu bukan cuma transaksi mesin, tapi transaksi moral yang membangun ikatan antar manusia. Perasaan berhutang itu adalah sisa dari How. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti kalau kamu ngasih kado ulang tahun atau sekedar raktir teman makan siang, coba deh ingat-ingat lagi soal Marcel Mauss. Ingat soal how. Terus tanya ke diri sendiri, yang lagi saya kasih ini cuma barang atau sebagian dari diri saya untuk membangun hubungan?